sayyidana. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik alaih. Silakan Ustaz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, bapak-bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal muslimin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan seterusnya ila akhiril ayah, karena ayatnya panjang dan durasi. Manakala ada dua kelompok mukmin muslim yang dia bersiteru, kemudian dia berselisih apa yang harus kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kita menjadi penengah, menjadi pendamai daripada dua kelompok yang bersiteru tersebut. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu khutbahnya, beliau berkhutbah, nanti cucuku ini Al Hasan akan menjadi penengah perdamaian dari dua kelompok besar yang bersetiru, bahkan dia saling membunuh. Apa mereka? Ternyata orang-orang Irak dan juga orang Syams pada saat itu dia saling berperang, dan perang itu lagi mengerikan, dan Al Hasan cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu mendamaikan dua kelompok umat muslim tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Al-Quran sudah sangat jelas menyuruh kita untuk menjadi muqsit, yang artinya tengah, wasit artinya makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wasit itu adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia yang diserap dari Arab, artinya apa? Wasit, wasitun, di tengah-tengah. Yang namanya wasit tidak ke kanan, tidak ke kiri, adanya di mana? Di tengah. Maka kita semua diwajibkan untuk memiliki sifat wasit, bukan memiliki sifat kompor. Wah, kompor apa? Meleduk. Kompor meleduk. Ini kan yang bahaya. Dapat sedikit berita yang menyulut emosi, udah langsung naik. Lakinya nggak boleh ngomong sedikit. Laki ngomong 1, ibu ngomong 1000. Ada yang begitu? Mana orangnya? Enggak, kalau di sini insya Allah semua jamaahnya soleh-soleha, yang insya Allah qanaah ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah saya yakin kalau lakinya ngasih gaji ke istrinya 20 juta seminggu. Amin. Pada ketawa ini. Kayaknya lain Ustaz David nih. Allahu Akbar. Ya. Inilah bunda-bunda, ya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, oleh karena itu mari kita jadi hamba-hamba Allah yang muksit, jangan menjadi kompor meleduk. Baru dapat berita sedikit udah langsung emosi tanpa verifikasi. You understand? Yes. Apa? Iya, kagak tahu ya. Iya, kalau bahasa kerennya sekarang verifikasi, mana itu berita betul apa bohong, benar atau tidak, fakta atau hoaks, kan begitu. Jangan jadi kompor meleduk. Ini mah ada kadang-kadang orang ya Allah bu punten, ya di komporin sedikit udah main menyaut-nyautan. Tahu bu, udah main nyaut-nyautan. Iya, ibu itu kemarin begitu ya. Iya. Pagi kondangan orang-orang mah iya lagi tahlilan, lagi acara, orang-orang dapat besek 1, dia mah ngambilnya 5. Iya, emang di rumah saya juga begitu. Jangankan besek, iya keran saya diambil sama dia. Tambahin, emang begitu, udah kita kagak temenin lagi, kan begitu tuh. Dikomporin lagi, ditambahin lagi sama dia. Orang-orang ngambil 1, dia ngambil berapa, Bu? 5. Jangankan itu, jatah depan saya juga diambil sama dia.
Ya Allah, berebut besek ya. Akhirnya itu temen komporin lagi, udah habis itu kita jagain aja dia. Ya, kita omelin aja dia, kita rendahin aja dia, biarin biar malu. Tuh, biarin biar tuh, udah mulai deh tuh kena penyakit-penyakit kompor. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gare-gare kompor meleduk. Ya Allah, itu lagunya almarhum. Apa lagu Benyamin nih kayaknya? Iya, lagunya Bunyamin. Jakarta kebanjiran, Bogor angin ngamuk, di rumah kita kompor. Bukan kompornya meleduk, ternyata mulutnya yang ternyata kayak kompor meleduk. Iya, karena biasanya Bu, ya, umat muslim tuh kalau berperang face to face dia akan mampu melawan, Bu. Tak perlu peduli siapapun musuhnya, dia akan berjuang mati-matian. Akan tetapi muslim biasanya lemah kalau dengan yang namanya fitnah memfitnah. Urusan perut mereka kalah, urusan yang lain mereka mampu digoda. Oleh karena itu kita harus punya iman yang kuat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Allah udah berfirman, jadi muslim itu kita adalah saudara. Bu, ibu sama saya saudara atau tidak? Saudara, satu kakek Nabi Adam. Betul enggak? Kita saudara semuanya, saudara semuslim. Jadi jangan sampai antara ini sama itu main gondok-gontokan. Yang begini kunut nggak kunut main gontok-gontokan. Yang baca bismillah nggak baca bismillah lagi awal sholat main gontok-gontokan. Udah nggak zaman, itu udah selesai. Yang ini ada dalil, yang ini udah ada dalil. Semuanya Bu, yang penting sekarang kita ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita membantu orang-orang yang susah. Nah, itulah yang harus kita kedepankan. Sehingga muslim bukan hanya bergutak-gutak dengan masalah furu'iyah saja, melainkan visioner seperti baginda Rasulullah SAW menjadi hamba-hamba umat yang terdepan, yang mampu memberikan manfaat untuk banyak orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Bu, Pak, jadi dari mulai kita ngomongin tadi ya yang di awal, jangan gampang nyebarin keburukan sama orang. Karena kalau kita udah nyebarin keburukan atau memfitnah orang atau menyebarkan hoax, akhirnya terjadi perpecahan di dalam tubuh umat. Kalau misalnya ada yang ribut gara-gara hoax tadi atau mungkin ada pertengkaran antara satu dengan yang lain, saudara kita, wajib kita adalah mendamaikan karena kita satu batang tubuh. Katanya begitu ya Ustadz ya. Betul. Kita ini satu batang tubuh, yang satu tersakiti seharusnya kita merasakan ikut sakit. Silakan yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Baik, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia, saya dari Perumahan Sabta Pesona. Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Jika kita berada di tengah konflik dua pihak yang sama-sama merasa benar Pak Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita untuk menengahi mereka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kita pentingnya belajar agama. Agama ini pertanyaannya bagus. Kadang kan orang yang biasanya dia saling gontok-gontokan merasa benar. Betul nggak? Yang ini benar, yang itu benar. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Al-Quran menjawab tadi masih di surat itu. Di penghujung daripada surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aslihu bil adl. Ya, wa aqsitu. Itu kalimatnya luar biasa. Maka damaikanlah secara adil dan berlaku adillah. Adil di sini berarti cara yang terbaik adalah win-win solution. 50-50. Dia ngerasa benar, kalau memang benar, ya benar berarti. Dia juga ngerasa benar, kalau benar, ya benar berarti. Maka yang kita cari itu ada di tengah-tengah, win-win solution.
Tapi kalau misalkan ternyata orang tersebut terkadang kan gak mau, enak aja, kan saya banyakan. Kan biasanya ini kalau begitu masalahnya masalah waris nih. Iya, perempuan dikit, laki-laki banyak. Atau enggak terbalik ya kan, ternyata warisannya main berebutan kan begitu. Maka yang dicari adalah win-win solution. 50-50 itulah yang diajarkan di dalam Islam ya. Agar apa? Agar sama-sama adil. Adil itu tadi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya, tidak lebih, tidak juga kurang. Itu namanya adil. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya kita tahu di antara dua orang ini salah satu memang dia melanggar hukum, jelas. Iya. Cuman dia bela diri aja. Iya. Nah, yang satu lagi benar. Nah, tapi kita kan tahu gimana kita bisa berada di tengah-tengah kalau kita udah tahu dari awal yang satu salah, yang satu benar. Gimana cara menyikapi? Karena belum apa-apa kadang-kala orang yang salah sendiri sebenarnya dia tahu dia salah. Iya, Nah. baik. Ini pertanyaannya luar biasa. Tapi jawabnya nanti aja Ustadz ya. Oh gitu. Baik. Allah. Siap. Saya udah disuruh Insya Allah. begini. Nanti dijawab di akhir ya, dijawab di akhir. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.